tetap cantik. Saya bingung gimana caranya dari segala angle. Iya, Unique Priscilla Maureta Hadi Sumarto. Iya, benar. Aslinya tuh tomboy. Jadi nggak ada bayangan jadi model gitu, nggak ada. Wah, males harus nyiapin baju, harus pura-pura cantik, males lah gitu. Bisa mengikuti, maksudnya oke Mbak sekarang ininya gini ya. Bisa kan dikasih museum. Oh gitu, bisa. Gitu kan. Aku inget zaman dulu ya, baca majalah atau apa, lihat Unique Priscilla gitu. Lagi main-main sama macan. Kok aneh banget sih orang ini gitu kan? Kok bisa sih orang kucing macan aja kali gitu kan iya. pasti. Nah akhirnya aku kesampaian untuk bertanya. Jadi gue kalau ke supermarket tuh pakai kuda. Udah dibius, dimasukin ke kandang, terus tuh udah mau dibawa, mau ngomong nggak? Aduh, gitu. Oke, ntar nangis deh, sedih deh. Jadi inget lagi. Terus udah ngomong, Lady mau pergi ya? Tahu nggak binatang sebuas itu mengeluarkan air mata? Artinya, even binatang aja punya hati. Jadi kita manusia kalau nggak punya hati lebih gila dari binatang bukan sih? Gitu deh. Nangis. Gue nggak bayangin. Nangis-nangisan lah gue sama si Lady itu gitu. Dia dari situ jadi gue nggak bisa deket. Aja gue sedih. Iya. Terus gue kan udah panik gitu. Papa ganti deh nanti. Papa ganti sepasang, ada singa sepasang nanti buat kamu gitu-gitu. Tapi kan tetap aja bukan Lady ya gitu. Apapun gantinya kan beda rasanya karena ini dari kecil gitu. Soulnya udah kena. Jadi ya gitu. Terus dia ngeluarin air mata gue yang. Nah dari situ jadi nggak bisa deket lagi, jadi kayak punya takut kecewa lagi gitu kali ya. Akhirnya dia dibawa, ya terus kalau ke sana mau lihat Edi enggak. Maksudnya supaya kita sama-sama move on, istilahnya supaya dia move on, supaya dia benar-benar karena pasti memerlukan proses yang lebih lama karena dia sudah terbiasa dekat sama manusia. Prosesnya beradaptasi pasti akan lebih lama kan. Jadi dia orang mengharapkan dia hamil lagi kan. Dia harus berkembang biak gitu. Jadi itu yang gue sih berharap itu supaya kalau dia bisa berkembang biak, bertambah lagi binatang harimau Sumatera di kita. Gitu. Akhirnya berkembang biak nggak Lady? Semoga nggak tahu lagi. Terus jadi bener-bener lu putus nggak mau tahu lagi? Nggak mau ngeliat. Terus kalau dia lupa, ntar gue sedih. Ntar dia inget. Kasihan juga dianya berproses. Sejak saat itu lu nggak pernah ke Taman Safari? Ke Taman Safari tapi nggak ngelihat Lady. Masa nggak ada keinginan mau ngintip gitu, nggak ada? Nggak tega. Maksudnya biar dia kembali ke habitatnya menjadi harimau Sumatera yang normal gitu sih. Gue tuh ngebayanginnya terus kalau dia lupa ntar gue sedih lagi gitu sih. Dia nggak berusaha nyari berita tentang Lady juga ya? Enggak. Dia berharap dia sudah mencari cucu gitu kali. Lady kamu bisa nonton di rumah. Oke, udah sedih karena dulu cuma baca berita harimau peliharaan keluarga Unique Priscilla harus ditangkap. Banyak tuh dulu berita juga suka ngikutin harimaunya mau dibawa. Jadi ya makasih ya Tuhan akhirnya aku bisa nanya langsung ke orangnya hari ini. Ternyata segitunya ya. Oke. Papa itu orang yang galak apa lembut? Karena hewan-hewannya cukup ajaib ya. Harimau lah, singa lah, beruang madu lah, tapir makan apa ya by the way? Aduh aneh banget, tiba-tiba dia datengin tapir ke rumah, terus gini, Pak ini apa sih Pak? Tapir, terus lucu kan masih kecil, lucu kan, terus pas udah gede, Pak sumpah deh ini nggak ada lucu-lucunya Pak, nggak bisa dipegang juga, cuman just gede-gede gitu kan. Iya ya ternyata ya oke balikin lagi ke Taman Safari gitu. Oh jadi taruh Taman Safari. Jadi ntar juga suka ada yang tukang burung apalah, main datang aja taruh kandangnya. Ntar dia pagi-pagi enak juga nih, ini baru datang ya gini gitu. Jadi udah kayak tempat penitipan semua gitu. Ntar ada yang datang tiba-tiba bawa monyet apa gitu. Tapi kalau terakhir yang memang sudah dianggap itu langka, Papa akan kerjasama sama Taman Safari or apalah itu untuk dia dikembangbiakin gitu. Adikmu yang cowok juga suka binatang atau lebih ke arah mama kayaknya, ya? Ribet deh ini ada beruang madu, ada apa? Hah? Oh suka anjing doang. Iya.
Tapi anjing punya dong di rumah dulu. Oh Ada enggak sih, cuma anjing, punya harimau gitu kan? dulu ada anjing Saint Bernard ya. Gede Yang banget harus tidurnya di AC. Aduh PR banget sumpah. Itu nggak, si Lady kalau ngeliat itu nggak drooling ngeliat anjing? Enggak sih ya. Iya, jadi gitu dulu ada cowok juga datang ke rumah. Bentar dong temenin yuk gitu. Kemana? Ke dokter, ke itu dokter hewan. Vet. Ngapain? Harimau gue sakit. Untung tuh nggak jadilah, dianya juga males. Ada cowok ngecengin, temenin harimau gue sakit. Karena emang sakit harus dibawa ke dokter. Pas dia Mundur datang lah ya ya, kan sama nganterin kita. aja Iya, gitu. Iya. Ya, tapi laki juga mikir kali Iya ya, sama malas piaraan lah, harimau. makanya untung akhirnya ada yang mau loh ngawinin aku. Oke. Dari perhewanan aku mau pindah ke ini karena yang aku tahu adalah kamu pernah jadi reporter Iya. RCTI, SCTV seputar Indonesia juga pernah. RCTI. Ya pernah Iya, ya. dia di news departmentnya RCTI pada saat Bukan itu. anchor tapi reporter. Reporter dulu. Jadi Sempet tujuannya anchor mau ya? jadi reporter, terus sempat jadi anchor Sempet. news. Itu sebelum Padahal kuliah. pengennya tuh reporter karena lebih seru aja gitu di lapangan nyari gitu sih. Terus belajar. Oh gini toh gitu sih. Terus Banyak belajar itu. Itu tuh sebelum kuliah ke Amerika atau sesudah? Sudah. Kuliah tuh tahun berapa berarti lulus yang University of Kansas? Kan itu kan Lupa lah gue urusan tuh. jurusannya communication ya, mass Jadi gini, communication. gue tuh orangnya nggak suka sekolah. Oke. Terus kalau tadi pertanyaannya adalah papa galak nggak? Papa tuh bukan orang yang galak, nggak pernah dimarahin sama papa, nggak pernah dimarahin orang tua, seumur hidup nggak pernah dimarahin. Jadi diajak ngomong misalnya udah manggil Priscilla, aduh pasti gue ada salah nih gitu. Jadi ngobrol, semua tuh diobrolin. Nah sekolah metode dulu kan satu arah, kalau Ya. kita nanya salah. Ya. Itu jadi masalah sih waktu itu buat gue tuh. Itu jadi masalah yang gini banget sih, gue kayak didikte sih, kok nggak boleh nanya, terus kok ini peraturan apa sih gitu. Jadi kalau di rumah tuh boleh bilang tidak karena gitu. Seperti yang ada di sekolah-sekolah anak sekarang. Beda banget sistem pendidikannya. Jadi tuh gue yang sekolah-sekolah gurunya ngomong, kita nyata tuh yang so boring gitu. Iya. Sementara di rumah tuh sama papa tuh kita diajarin sejarah, diajarin apa, tapi bisa debat, tuker-tukeran buku sejarah gitu-gitu. Jadi beda sistem didikannya di rumah dan sekolah. Yeah. What a fun dad ya berarti ya. Papa. Ya kenapa sampai bikin Citerep itu karena Pak aku harus ikut ini pramuka. Aduh udah deh, gue aja deh yang ngajarin lo deh. Ngapain sih? Dibeliin lah tuh karena dulu kan Little House on the Prairie kan. Dibeliin lah tanah di Citerep di situ, deket ada kalinya apa segala macam, dibikinin rumah kayak Little House on the Prairie, gitu. terus ada empangnya, terus gini, kamu harus main sama anak-anak penduduk yang anak-anak yang ada di kampung ini. Jadi kita disuruh main. Kenapa terus kali terus gini? Ih itu di sana gelap loh Bogor, berarti kita nggak boleh nyebrang kali. Jadi udah belajar sendiri, dilepas sama anak-anak sekitar. Terus, Pak, aku ke atas tadi nyebrang kali, di atas tuh di Gunung Hambalang tuh ada kakek-kakek Pak. Terus aku dikasih singkong, dibakarin singkong, baik banget deh. Oke, berarti next kamu kalau tahu di situ ada kakek-kakek, kamu kalau ke sana harus bawa teh, gula, kopi. Untuk si kakek ini, garam gitu. Jadi kamu harus bawa buah tangan untuk dia gitu. Ya kayak gitu-gitu yang diajarin. Lebih deket ke homeschool yang sangat murni tuh kayaknya ini malah. Jadi cara ngajarinnya gitu. Jadi kalau yang sekolah gue suruh denger itu gue stres banget. Tapi sumpah, bisa gitu. kuliah ke Amerika. Jurusan Iya, di ini Kansas. lagi jurnalistik dan karena kan kita lagi yang communication. majalah-majalahan gitu. Ih lucu juga ya kayaknya di majalah lucu juga kan. Nah tapi kan sekolah jurnalis sama di media elektronik beda lagi di TV, jadi bener-bener dari nol senol-nolnya. Yang hari pertama tuh gue inget banget harus ngeliput masalah bursa efek. Ini apaan anjir, gue gak ngerti gitu. Iya. Terus untung dulu ada Dandosi, itu temen lu tuh. Terus dengan jujurnya dong, ya mau harus jujur dong. Gini ya, saya ini pertama kali, hari pertama saya harus ngeliput masalah ini. Boleh dijelasin dulu nggak masalahnya apa gini gitu. Jadi gue belajar sendiri lah, tapi ya harus jujur. Nggak ngerti nih, coba tapi dijelasin gitu ini gitu. Iyalah, Iya. jelasin dulu baru kita, oke,
Oh oke, berarti gini gitu. Oh oke ya ngerti. Jadi sembari kerja, dulu magang dulu kan 3 bulan. Jadi sembari magang, sembari belajar gitu. Tapi waktu kuliah di Amerika tuh betah? Kaget karena kan masalah, wah tiba-tiba harus 4 kali nggak masuk. Sebentar gue doyan kabur, doyan cabut. Wah 4 kali itu kelasnya drop gitu. Jadi belajar disiplin tuh pas lagi kuliah. Karena yang sebelumnya tuh semua bisa gue atur gitu. Sekolah tuh kayaknya yang gitu. Lebih main. Papa juga main, tidak ya, mendidik kita gitu. untuk oke lo nilainya harus A semua, enggak. Tapi lebih ke gimana lo bisa survive berada di lingkungan manapun juga. Kalau mama lebih ke apa? Sekolah sebenarnya. Oh, tapi kalah suara kayaknya. Kalah suara sama papa. Gitu. Okay. Karena di bawah. Jadi harus disiplin. Ya makan nggak boleh kaki di atas. Gue bunyi. Sebentar kita kalau nggak ada mama. Gitu. Oke. Jadi lulus dari sana, balik lagi lah ke Indonesia. Langsung kerja di RCTI. RCTI itu berapa lama tuh jadi reporter? 2 tahun. Tiba-tiba tahun jadi anchor. Terus dan harus jadi anchor. Baca teleprompter dong? Iya. Ini pusing lah. Gitu iya, buletin malam. Buletin malam. 2 tahunan. Terus kenapa berhenti? Aduh ribet banget juga sih emang. Terus ya ada beberapa hal yang namanya anak umur 23 tahun, 22 apa 23 tahun gitu. Terus pindah ke sinetron tapi abis itu kan? Itu pun nggak sengaja lagi. Ini gila banget deh. Ya udah lagi gini. Tuhan tuh baik banget sih udah ngarahinnya segitu-gitu terus ya udah terus gue ikutin aja gitu. Iya. Terlalu santai ya. Jadi gini. Kerja keluar dari RCTI ada satu kantor advertising apa gitu, sempat kerja di situ. Terus tapi bosnya orang Singapura, balik ke Singapura. Terus ada keluarga yang bikin PH bareng sama Ibu Dewi sama Bang Ray. Ray Setapi sama Ibu Dewi Yu. Bantuin gue dong gitu. Bantuin apa ya? Tapi gue gak mau syuting ya, gue gak ngerti pura-pura acting, gak bisa, gak ngerti. Gue suruh pura-pura, apa sih pura-pura acting, gak ngerti. Gue bikin bagian kostum ya. Serius? Beneran? Gitu? Iya. Bagian kostum. Oke. Ya kostum. Jadilah gue ngurusin kostumnya Cut Tari, Sarah Sechan, Bucek, Tio Pakusadewo. Astaga Tuhan, kita nggak pernah tahu ya cerita orang. Oke, bermula dari departemen kostum. Terus habis kostum ngapain? Berapa lama ngurusin baju orang-orang itu? Sarah siamane gaya busana nu pengaturkan Unik Priscilla, kamu hebat banget Sarah. Oke, terus kita ya udah akhirnya karena dulu gini, kayaknya kalau orang syuting itu nggak boleh bawa baju sendiri deh. Kenapa? Karena ya, jadi dia lagi dong. Iya. Enggak, baju tuh harus disiapin. Karena tone colornya, ntar kalau tempat tidurnya bunga-bunga, oke, berarti dari nyautan ini bajunya nggak boleh tambah gitu deh. Itu lebih challenging aja gitu. Gue mau belajar itu nih, kayak gue harus belajar itu lebih lucu nih gitu. Terus apa ininya, warnanya gitu, karakternya apa gitu kan, itu lebih menyenangkan. Sampai karena itu ceritanya tentang di majalah, tiba-tiba kayaknya dijebak deh gue tuh. Ada si Edi Pras dulu ya, tolong diingat Edi Pras dulu gini, ini nggak ada nih peran ini, tolong dong bantuin gitu. Enggak, banyak nggak? Ayo dong bantuin, kalau nggak jalan dong scene-nya gitu. Ya udah, tapi nggak banyak ya gitu. Iya lah, kita kan tahu dong, oh pengarah gaya kan, kita pernah ada di lingkungan itu, jadi ngerti lah. Oke, jadi pengarah gaya gampang, oke gitu. Oh, perannya sebagai pengarah gaya. Ya udah, santai-santai aja, nggak menganggap itu yang gue lagi syuting loh. Enggak, gitu. Iya. Enggak, bantuin temen, karena cuma ngebantuin doang. Dan gue tahu, oh ya pengarah gaya kayak gini. Oke. Gitu syuting. Di situ ada Tio Pakusadewo. Sil, bantuin dong, abis ini gue mau bikin anak menteng nih. Apaan sih Tong? Nggak ngerti, gue mah syuting nggak ngerti gitu. Udah deh, nanti syutingnya di rumah lu. Yang main tuh, jadi dulu di rumah tuh adekku tuh, kita cuma 2 bersaudara, tapi banyak yang tinggal. Teman-teman adik tinggal di sana, teman-teman gue tinggal di situ gitu. Jadi ntar yang main mereka juga, udah, jadi lu nggak berasa syuting gitu.
Males gitu. Enggak, ntar di rumah lo deh yang jadi set, rumah lo deh, di rumah lo deh, rumah lo tuh ya di rumah lo jadi nggak berasa gitu. Ya udah, ya akhirnya jalan syuting Anak Menteng itulah. Anak Menteng tuh dulu serial ya? Serial. Di Antv. Iya. Jadi bareng Bucek. Ternyata. Itu kayaknya cikal bakal sebelum ada Pondok Indah. Anak Menteng. Anak itu. Menteng. Iya. Jadi sama Bucek, ada Gerald, ada Jalu tuh semuanya yang tinggalnya di rumah. Jadi kayak nggak berasa syuting kan? Sutradaranya siapa sih dulu Anak Menteng? Iya, Pak Kusadewo. Cerita dia dan nggak ada skenario, jadi treatment aja. Terus gini, oke, nanti jadi lo ngomongnya gini, ini lo ngomongnya gini. Jadi gue mikir, syuting tuh gini ya, nggak diatur-atur. Gue seneng nih orang ini ceritanya dahsyat dari tadi belum berhenti takjub. Oke. Syuting lah Anak Menteng. Berapa tahun syuting itu? Kan sebentar kan, dulu kan weekly, tayangnya juga cuma seminggu sekali. Itu. Oke. Tapi disitulah ketemu Bucek. Ketemu Bucek tuh dari sebelum-sebelumnya. Karena dia tuh temennya Hati. Fada. Iya. Di Anak Menteng kan? Enggak, di Anak Menteng tuh gue masih dijemput cowok. Cie, Bucek masih ngeledek-ledekin. Awal-awal Anak Menteng tuh masih dijemput cowok deh, gitu. Jadi belum di situ. Belum, orang dulu gini, Cek boleh nggak sih lo dandanannya rapian dikit? Aduh pakai sarung, sendal jepit, aduh gitu. Ntar cowok-cowok dulu rapi-rapi kan ya. Iya. Pakai sendal jepit, aduh sarung, bodoh gitu. Bucek tuh ya, gitu. Jadi setelah bubar Anak Menteng, ketemu Bucek lagi. Tapi kan sering ketemu, akhirnya kan dia nongkrongnya di rumah juga. Oke, lingkunganmu lah ya. Jadi sering nongkrong di rumah. Tio jadi sering nongkrong di rumah. Mereka jadi sering nongkrong di rumah. Terus awal muncul si Bunga. Iya, pas lagi Anak Menteng pertengah-tengahan di itu kali. Pertama kalinya apa? Dia yang nembak atau karena syuting sampai pagi terus jadi ngobrol? Seru kan dulu kan rame-rame, jadi nggak ngerasa kayak dideketin gitu, gimana sih? Iya. Karena lagi ada Tio, ada temennya dia juga yang tinggal di rumah, jadi ketawa ketiwi bareng, nongkrong di rumah gitu. Iya. Nah tapi akhirnya untuk tahu pacaran tuh dari mana? Nah, ibu ini yang nggak pernah dilarang sama orang tuanya, nggak bisa tuh dapet cowok yang banyak larangan. Dia kan pintar banget ya orangnya. Gitu. Dia langsung ngelamarnya langsung sama papa. Pintar. Dulu juga sempat masuk tabloid tuh masalah Bucek Dep, Unique Priscilla, menikah beda agama itu kan duar banget tuh zaman dulu. Sulit nggak sih kawin dengan seorang Bucek Dep yang free spirit? Cek, nggak pulang ya semalam ya? Ya udah lo kapan pulang? Belum tahu. Telepon lagi dong, Cek, titik dong, Bika Ambon di Medan. Orang gue udah di Bali. Jangan cuma minta anaknya doang, tapi bapaknya kalau bisa gini sehingga bisa satu jalan, bisa sepemikiran, itu sih.